Oke, oke. Oh, oke, udah mulai di-record ya. Ya udah, aku share screen dulu deh kalau kayak gitu ya. Bentar. Oh ya, share screen-nya udah terlihat dengan jelas ya. Oke, oke, nggak lucu. Em, Tentang hari ini kan materinya live table sama selection ya. Harusnya udah cukup paham ya, harus gimana tentang live table sama selection sebelum kita masuk ke soalnya. Tadi ada materi yang mau ditanyakan dulu nggak? Supaya nanti harapannya sih teman-teman bisa bekerja bareng sama aku gini, nyelesain soalnya satu persatu. Halo, ini suaraku terdengar nggak? Kedengaran. Oke, oke. Anggap aja berarti udah jelas semua ya. Gak apa-apa guys, kalau nggak jelas kita ngomong aja, ini santai aja di sesi ini. Di sini kita nggak tegang-tegang, jadi santai aja. Kalau misalnya ada soal-soal yang nanti teman-teman pusing atau bingung, langsung aja tanya gitu ya. Seperti biasa, kita bakal mulai terlebih dahulu bahas soal satu persatu. Nah, untuk soal yang ini, kira-kira nih, aku mau tanya ke teman-teman nih, ada yang bisa ngerjain nggak? Bantu aku ngerjain. Langsung on mic aja nggak apa-apa guys. Atau ngechat di chat gitu, aku bisa lihat kok. By the way, ini untuk apa namanya yang bisa bantuin aku kerja, nanti bisa dapat hadiah loh. Karena tahu kan ada hadiahnya itu dapat 50.000 satu orangnya. Jadi menarik sekali gitu kalau kalian mau coba. Ini untuk soal yang ini sih masih gampang. Ada yang mau coba ngerjain nggak guys? Aku tunggu ya, aku kasih waktu sebentar ya untuk coba-coba ya. Nggak sampai selesai nggak apa-apa kok. Gimana gimana guys? Ada yang mau coba kerja? Mau coba bareng-bareng kita kerjain bareng-bareng? Atau aku bahas aja untuk soal yang ini? Anthony itu bisa nggak sih kayak Kenapa? Gimana? Bagus. yang New 50 itu kan ada persamaan P sama dengan eksponensial dari minus mu kali T, terus dimasukin ke situ, ntar P itu kan Npx itu kan sama dengan Lx plus T per Lx. Oh ya, benar. Jadi benar ya yang dibilang teman-teman. Mungkin bagi yang belum jelas maksudnya Anissa Balkis apa, biar aku bantu tulisin di sini ya. Oke, ini langsung aku bahas aja karena udah benar caranya. Kalau langkahnya udah benar sih aku yakin ke bawahnya pasti benar ya. Ini tinggal ngitung masukin kalkulator aja. Jadi karena kita punya nilai dari eh, ini dari mu 50, maka kita bisa tuliskan untuk nilai peluang seseorang berumur 50 akan hidup 1 tahun kemudian akan mengikuti eksponensial dari um, minus integral dari 0 sampai 1, karena di sini kan 1 ya, mu ke 50
dt. Saya tuliskan kayak gini. Jadi atau ini sama dengan E pangkat minus 1/48. Ini ya, ini aku yang tuliskan terlebih dahulu untuk persamaan P-nya, P50. Nah, terus kita diminta untuk menentukan nilai K, di mana K itu merupakan suatu konstanta di dalam fungsi Lx. Jadi, untuk menentukan nilai K, kita bisa gunakan sifat yang seperti ini. Jadi, misalnya kita punya P50, itu bakal sama dengan L51 dibagi dengan L50. Simpelnya gini teman-teman, ini aku kasih trik untuk mengerjakan dengan mudah. Itu untuk memahami L, supaya gampang ya, itu gini nih. Kalau misalnya teman-teman ditanya suatu peluang PX, ini di sini ada T, ini bakal L X plus T dibagi dengan LX gitu kan. Kalau misalnya TQX, ini kan bakal LX dikurangi LX plus T dibagi dengan LX. Ini kan. Nah, kalau teman-teman bedah, itu tuh sebenarnya gampangnya gini. Untuk memahami persamaan ini tuh gini, ngafalinnya caranya. LX yang bawah, yang di sini, ini tuh usia orang itu sekarang berapa. Jadi usia orang itu sekarang kan X. Jadi yang di bawah ini masukin X. Nah, kalau ngafalinnya, kalau yang sama-sama TPX sama TQX ini sama-sama bawahnya itu yang di bawah ini umurnya orangnya yang itu sekarang ya. Ini umur orang itu sekarang. Nah, yang di atas ini kalau TPX itu cuma ada satu nilai L. Jadi dia hidup sampai umur keberapa. Jadi yang di sini ini hidup sampai umur keberapa. Kalau TQX itu di sini dia hidup dari berapa sampai berapa, intinya gitu. Dan kalau misalnya TQX berarti kita misalnya punya garis waktu X, di sini X plus T, dia dari X sampai X plus T ini masih hidup kan. Setelah itu dia mati di sini. Jadi yang kita tuliskan di sini itu dia hidup sampai berapa. Yang di atas pembilang itu hidup sampai berapa. Untuk misalnya kalian punya U divert TQX gini. Nanti berarti L yang di atas itu dia hidupnya dari berapa sampai berapa. Misal di sini ada X, di sini ada U, X plus U ya, per divert U tahun. Di sini ada X plus T plus U. Kan dia hidupnya dari sini sampai sini itu. Berarti nanti yang di sini pembilangnya itu bakal L X plus U dikurangi L X plus T plus U dibagi dengan umurnya sekarang LX. Hafalinnya gitu teman-teman. Jadi yang diminta itu jangka waktu dia hidup itu dari umur berapa sampai berapa, terus dibagi dengan L umurnya yang sekarang. Gitu ya. Ini untuk trik selanjutnya. Karena kalau misalnya, ini aku hapus dulu supaya nggak bingung ya. Nanti soal-soal selanjutnya bisa pakai teorema yang seperti ini. Jadi sangat mudah nanti. Oke, kita lanjut lagi ke soalnya tadi. Soalnya tadi kita diminta untuk menentukan nilai K ya. Jadi kita langsung masukkan aja. P50 sama dengan ini. Kita masukkan nilainya. Jadi ini bakal sama dengan P50-nya kita masukin E pangkat minus 1/48. Terus L51-nya kita masukin 100. Di sini K min 0,5 X. X-nya berarti tadi berapa? 51 ya. 51. Terus ini di kuadratkan. Oh, pangkat 2/3 gini ya. Yang ini juga 100 dibagi 100 dikali K min 0,5. Ini 50-nya dimasukin. Terus dikurung tutup lagi pangkat 2/3. Gini ya. Ini teman-teman tinggal dikaliin. Kalau sudah kayak gini, harusnya bisa dikerjakan ya. Ini trik tipsnya. Nanti kalau misalnya teman-teman mengikuti ujian aktuaris 60, kalau misalnya teman-teman malas untuk mengerjakan yang seperti ini, bisa pakai fungsi solve di kalkulator. Nanti langsung nemu nilai K-nya berapa. Gitu. Jadi
untuk nilai K-nya sendiri, nanti kalau teman-teman solve persamaan ini, K-nya bakal nemu jawabannya 41,2513. Nih. Dari sini simpel banget, aku nggak mau tulis yang panjang-panjang, soalnya aku rasa teman-teman semua kalau nge-solve persamaan ini masih pasti bisa lah ya. Gimana? Dari sini ada yang kurang jelas atau apa gitu, pengen ditanyain dulu, pengen di cross check dulu. Kalau nggak ada, coba bisa reaction dong, teman-teman. Aku pengen lihat reaksinya dong. Oke, mantap. Udah ada yang reaction satu nih. Yang lain, yang lain. Apakah ada yang mau dibingungin? Nggak apa-apa, kita bahas semuanya di luar latihan soal ini juga boleh. Oke, sementara aku next dulu ya. Ini cukup sederhana, aku rasa. Kita lanjut ke soal yang kedua. Diberikan informasi sebagai berikut nih. Jadi, ada live table. Live table-nya tuh banyak yang kosong. Nah, gimana tuh teman-teman? Kayak gini, ada yang kepikiran nggak untuk cara ngerjainnya gimana? Ini sebenarnya sih lumayan gampang ya. Jadi, enak banget kalau kita buat ini sebagai pertanyaan, teman-teman bisa dapat 50.000 nih kalau jawab. Aku minta ini nih, yang kalian perlu isi kan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawab satu dulu deh, jawab satu benar dari antara nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti aku kasih 50.000 buat kalian. Menarik kan? Oke, aku tunggu ya. Cepet kan ini ngerjainnya. Notasinya nggak ada yang bingung ya, aku sambil bantu-bantu kerjain deh. Biar nanti kalau kalian nemu, langsung raise hand aja ya. Jadi aku bantu tulisin yang di sini nih. Jadi untuk ini, X min 50 divert Q 50, itu artinya, misal orang ini sekarang di umur 50, nah dia bakal terdivert sebesar X min 50. Jadi plus X min 50. Sorry. Iya. Iya, gitu. Jadi terus dia bakal mati 1 tahun setelahnya. Ini periode dia hidup. Setelah itu dia ditanyakan peluang dia mati di sini. Enggak usah terang. Ini malah bingung ya kalau ditulis kayak gini. Langsung kalian masukin aja. Kalau yang di sini berarti ini berarti 52 min 50 berarti 2Q50. 2 bar Q50. Yang ini 1 bar Q50. Ini 0 bar Q50. Berarti Q50 ya. Ini. Paham ya? Berarti kalau misalnya ada 2Q50, benar. Kalau misalnya Q50 kan berarti dia dari umur 51 sampai seterusnya mati ya. Ini hidup. Ini mati. Ini untuk Q50 ya. Kalau Q51, 1 bar Q50, berarti dia terdivert 1 tahun. 1 tahun ini dia nggak ada apa-apa. Terus dari 51 sampai 52, dia ini hidup. Setelah itu dia ditanyakan mati. Kayak gitu. Kalau 2 bar Q50 itu berarti dia tertunda 2 tahun. Tertunda 2 tahun berarti 50. Ini di sini 52. 53. Ini di sini dia hidup. Terus selanjutnya dia mati. Gitu. Paham ya? Jadi yang di sini, yang di bar, yang ada di sini, itu adalah nilai berapa berapa lama dia tertunda. Nih, yang ada di sini. Ini tertunda. Mudah ya teman-teman. Jadi ini tinggal kita masukkan nilai yang hidupnya dari berapa sampai berapa range-nya. Kalau pokoknya LX itu
rumusnya tinggal gitu aja. Jadi misalnya Q, dia hidup dari berapa, hidup dari mana, sampai hidup sampai mana gitu loh. Jadi misalnya hidup dari 52 sampai 53 berarti L52 sampai 53. Terus sekarang umurnya berapa? Gitu aja kalau life table. Ini hidupnya dari mana sampai mana? Hidup dari kapan sih? Dari kapan sampai kapan gitu aja. Gimana, ada teman-teman ada yang mau coba nggak ini untuk nilai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6? Satu aja dulu deh, satu nilai dulu. Yang paling gampang nih ya, kalau menurut aku eh, ini untuk nyari ini. Yang ini nomor 3 ini paling gampang sih kayaknya. Oh ya, dx itu selisih dari lx ya. Jadi misalnya D51 itu kan sama dengan 85 tuh. Berarti dia sama dengan L51 dikurangi L52. Jadi selisih ini dengan ini itu adalah 85. Tuh. Ada yang mau coba nggak nih untuk soal nomor 2 ini? Aku minta satu nilai aja gitu dari kalian. Antara nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti aku cekin jawabannya udah benar atau belum. Aku kasih waktu bentar ya. Kalau ada kesulitan bilang aja guys. Nanti aku bantuin kerja, nggak apa-apa. Tetap dapat uangnya kok, 50 ribunya tetap dapat. Yang penting kita belajar bersama, biar sama-sama paham. Gimana? Ada yang udah nemu jawabannya? 70 bukan sih, Tam? Gimana? Gimana, Balkis? Yang 470 bukan sih? Sorry, bentar. Aku kayaknya kurang dengar deh Anda. Coba diketik di chat dong. Itu yang mana? Nomor 1 berapa? Yang nomor keberapa? Udah aku chat. Chat yang ada gambarnya. Bentar. Chatnya yang ada muka tuh. Nggak bisa, kalau sambil sharingnya nggak bisa lihat ininya, chatnya. Yang 4 ton 70 bukan? Yang 4 itu D52 ya.
70, iya benar. Ya, Balkis ya. Catat. Ini nilainya 70. Gimana caranya tuh Balkis bisa dapat 70? Ya, langsung aja kita bahas ya. Biar nggak lama-lama. Aku hapus semua biar nggak bingung. Ini biar lebih terstruktur. Nih, jadi pertama sebelum kita nemuin yang nomor 4 tadi, itu agak loncat sebenarnya. Aku nggak tahu, antara mungkin aku ada miss cara yang lain ya. Tapi kalau aku ngerjainnya aku dari L yang 52 dulu. Jadi pertama kita masukin nilai 2Q, 2 bar Q50. Ya, ini. Ini kan 0,07 tuh. Ini berarti tadi L 52 sampai 53. Benar ya? Dibagi L50. Jadi dia hidupnya dari umur 52 sampai 53, terus setelah itu mati, dia sekarang umur 50. Nah, ini sama dengan 0,07. Berarti kita masukin tuh L52-nya, nggak tahu. 52 minus 720 per 720 sama dengan 0,07. Nanti L52 ketemu jawabannya adalah 790. Clear? Ini 790 ya. Nah, terus ini baru bisa dapat jawaban yang ini 70 karena selisihnya ini dengan ini adalah 70. Nah, ini karena selisihnya ini yang ini sama ini 85, berarti yang sini tinggal 790 tambah 85. Berarti 875. Itu ya. Jadi L51 sama dengan L52 ditambah D51 dengan 875. Terus kita diminta D50. D50 berarti selisih ini ya. 100 sama 875. Selisihnya berapa? Selisihnya 125. Dapat. Nah, terus tinggal kita ngisi yang nih, berarti ngisi Q50 sama 1 divide Q50. Kalau Q50 itu berarti definisinya dia meninggalnya, dia hidupnya dari 50 sampai 51. Setelah itu meninggal. Umurnya sekarang 50. Berarti kita masukin 1000 dikurangi 875 dibagi 875. 1000. Salah. Dibagi 1000. Hasilnya 0,125. Terus untuk yang ini 1 bar Q50 sama dengan L, berarti hidupnya dari 51 sampai 52. Karena tertunda 1 tahun, umurnya sekarang 50. Paham ya? Jadi kita tinggal masukin L51-nya berapa? 875 dikurangin 790 dibagi 875. Hasilnya adalah, oh sorry, dibaginya L50. Ini harus teliti banget teman-teman. Sebenarnya ini gampang, tapi harus teliti. Tinggal masukin angkanya. Jadi jawabannya 0,085. Terpecahkan ya. Udah solve ya. Sampai sini, kalau udah paham bisa kasih reaction. Aman nggak? Aman ya? Mantap. Bagus. Kalau ada yang reaction berarti paham gitu asumsinya. Semoga paham semua. Harapannya sih nanti bisa terbantu lah ya dengan ujian kalian. Nah, untuk soal yang selanjutnya, ini soalnya agak panjang. Jadi kalau aku minta kalian kerja, aku psikopat gitu ya. Ini nggak mau. Jadi aku yang kerjain aja deh kalau kayak gitu. Kasihan kalau kalian kerja yang ini. Ini, satu daerah populasinya tuh ini umurnya 25 tahun semua asumsinya. Jadi diasumsikan semuanya 25 tahun, 20%-nya perokok, 80%-nya tuh bukan perokok. Nah, mortalitas jadi constant force untuk bukan perokok itu mu NS. Kita highlight dulu. Mortalitas untuk bukan perokok itu mu NS dan untuk merokok itu mu S, di mana yang perokok itu adalah 2 kali lebih besar dari bukan perokok. Jadi kita dapat mu S sama dengan
2 kali dari mu NS. Gini ya, pada 15 tahun ke depan, proporsi dari perokok adalah 18% dan berlaku UDD atau Uniform Distribution of Death. Ini untuk asumsi pecahan ya nanti. Nanti diminta untuk mendapatkan peluang seorang yang bukan perokok berusia 40 tahun, bertahan hidup 2,5 tahun ke depan dan akan meninggal 1,5 tahun setelahnya. Oke, jadi caranya gini. Aku biasanya lebih suka pakai permisalan. Ini misalnya sekarang ini tuh populasinya di tahun ke-0 itu adalah X0. Jadi X0 itu consist dari 20% bukan perokok, perokok, dan 80% bukan perokok. Jadi ini yang smoke, yang ini yang non-smoke, kayak gitu kan. Nah, terus 15 tahun ke depan, populasinya dari ini 15 tahun setelahnya, kita asumsikan populasi itu sekarang jadi X15, di mana proporsi dari perokok itu 18%. Jadi, kalau kita lihat, X15 ini kan berarti sama-sama proporsinya ada yang perokok sama yang bukan perokok ya. Nah, kalau proporsi dari perokok itu kan berarti sekitar 20%, jadi 20% dari X0, itu dia bakal meninggal, bakal tetap hidup. Yang tetap hidup adalah T pangkat 15 mu S. Benar nggak? Jadi dari 20% X0, jadi dari 20% X0, yang tetap hidup itu adalah sekian ini. Ini kan peluang hidup ya. Ini kan 15 P untuk yang perokok. Ditambah 80% dari X0, dari yang awal tadi, itu yang hidup adalah pangkat min 15 mu NS. Ini nggak kelihatan. NS ya pokoknya ini. Dimana yang ini itu adalah 15P X untuk yang non-smoker. Jelas ya, jadi proporsinya itu dari X0 ke X15 ini diasumsikan orangnya itu tetap, jumlahnya itu tetap, hanya mereka tuh ada yang meninggal. Cuma yang meninggal itu mengikuti peluangnya masing-masing. Yang smoking ya meninggalnya mengikuti ini, mu-nya mu smoker, dan yang ini mengikuti mu non-smoker, kayak gitu. Nah, kita tahu proporsi dari perokok yang di sini itu adalah 18%. Jadi ini 18% dari X15. Otomatis yang ini adalah 72% dari X15. Benar ya? 18% ini adalah bagian yang perokok. Ini perokok. Ini nggak kelihatan ya. Yang ini yang non-perokok. Ini barusan bicara masalah proporsi biasa tuh. Jadi kayak gini ya. Ini kelihatan bedanya yang perokok yang mana, yang bukan perokok yang mana. Nah, terus gimana caranya kita mendapatkan mu-nya terlebih dahulu? Caranya kita masukin nih. Masukin persamaan X15 ini. Jadi X15 itu kan 20% X0. Sorry, sebentar. Kita masukin persamaan yang ini dulu, 18%. 0,18 dari X15 itu adalah 20%, 0,2 ya, dari X0 pangkat min 15 mu S. Kita dapat persamaan ini. Kita juga dapat persamaan X15 sama dengan 0,2 X0 min 15 mu S ditambah 0,8 X0 pangkat min 15 mu NS. Benar ya? Jadi kita dapat dua persamaan ini, sudah cukup ini persamaannya buat nge-solve nilai mu S sama mu NS. Kenapa? Karena kita punya informasi mu S sama dengan 2 mu NS. Nanti tinggal kita substitusikan aja. Ini misal kita mau cari yang di sini kan ditanya yang bukan perokok ya. Jadi kita lebih baik ubah yang perokok-perokok ini jadi yang bukan perokok. Kita hapus aja untuk yang ini sama yang ini. Kita ubah ini jadi 2 mu NS. Ini jadi 2 mu NS. Jadi nanti teman-teman bakal dapat mu NS-nya berapa gitu.
Ini tinggal kita masukin aja nih. Jadi nilai yang ini, semuanya, ini kita masukin ke ini. Jadi 0,18 lalala ini masukin ya, pindah ke sini ya. Bakal sama dengan 0,2 x0 E pangkat min 15 kali 2 min 30 ya. 30 mu ns. Ini kalau kita solve, kita bisa coret semua x0-nya. Jadi 0,18 dikalikan 0,2 E pangkat min 30 mu ns ditambah 0,18 dikali 0,8 E pangkat min 30 mu ns sama dengan 0,2 E pangkat min 30 mu ns. Ya, ini persamaan seperti ini harusnya teman-teman bisa solve lah ya. Nanti kalau nggak bisa, andai kata nge-stuck susah, merasa susah, tinggal solve aja pakai kalkulator. Ya, nanti langsung dapat mu ns-nya berapa. Jadi langsung bakal dapat ini mu ns-nya nanti ketemunya 0,00867. Nah, sekarang diminta peluang bukan perokok berusia 40 tahun bertahan hidup 2,5 tahun ke depan dan akan meninggal 1,5 tahun setelahnya. Tadi gini, ini kan pasti Q ya, deferred-nya. Nah, berarti kalau kita tuliskan ini 2,5 deferred, jadi bertahan hidup 2,5 tahun ke depan. Baik, 1,5 tahun setelahnya. Harusnya berarti kalau kita gambarkan dari usia 40, kita gambarin dulu aja biar nggak susah, biar nggak bingung. Ini sekarang misalnya ini 40, terus di sini dia akan bertahan hidup 2,5 tahun ke depan. Berarti 42,5 ini masih hidup dan akan meninggal 1,5 tahun setelahnya. Jadi ini masih hidup juga sampai 1,5 tahun. Berarti 42,5 tambah 2 tambah 1,5, jadi 44 ya. Berarti ini periode dia hidup, ini mati. Berarti benar ya, 2,5 divert 1,5 Q 40. Berarti tinggal L. Nggak bisa, jadi nggak boleh langsung L42,5 dikurangi L44 ya teman-teman. Karena L ini nggak bisa ya. Kita nggak pakai LL ya ini ya. Nggak ada, bukan nggak, kita nggak dikasih tahu. Jadi kita harus nulisin ini pakai UDD asumsinya. Gimana caranya kita tulisin? Kalau UDD kita mau ubah semuanya jadi bentuk Q semua. Karena kan kalau kita punya SQX, untuk X-nya itu antara 0 sampai 1, dia bakal sama dengan S dikalikan QX. Untuk asumsi UDD. Ini yang perlu dicatat ya teman-teman. Asumsi UDD itu SQX sama dengan S dikalikan QX untuk S-nya itu antara 0 sampai 1. Jadi 0 sampai 1 kan pecahan. Jadi asumsinya kalau dia pecahan berlaku rumus yang seperti ini. Teman-teman mau bawa semuanya itu jadi Q. Ini aku tulisin, ini bakal sama dengan, baik ini penuh ya. Aku hapus nggak apa-apa ya. Nanti kan pokoknya udah langsung tahu jawabannya tadi ya. Mu ns-nya sama dengan 0,00867. Berarti yang ini kan sama dengan 2,5 P 40 dikurangi 4,2 P 40. Benar ya? 4 dikurangi 4 ya. Jadi awalnya dia tadi kan umur 40, 42,5 sama 44 kan. Jadi
dia hidup dari 42,5 sampai sini, dikurangi dari yang ini. Jadi ini dipotong. Tinggal yang ininya doang. Ini dihilangkan. Paham ya konsepnya? Jadi kayak gini. Terus kita bakal pecah ini. Yang 2,5 ini kita pecah jadi 2P40 dan setengah P42. Yang ini tetap 4P40. Ini ya. Nanti tinggal teman-teman masukin aja tuh mu-nya, yang ini mu ns-nya. Ini tinggal, sebentar, yang ini kita ubah dulu ya, jadi asumsi UDD ya, berarti 4P40 dikalikan 1 minus 0,5 Q42 dikurangi 4P40. Ini ya, jadi nanti ini tinggal masukin ini, E pangkat 2 min mu S. Min 2 mu S, NS, terus dikalikan 1 minus 0,5, dikalikan aja. Jadi yang ini berarti yang ini jadi 1 minus E pangkat min mu S. NS. Kurung tutup, dikurangi E pangkat min 4 mu NS. Benar ya, teman-teman? Jadi, ini kan peluangnya kita maunya hidup-hidup ya. TPX. Itu kan langsung aja E pangkat mu X dikalikan T-nya kan. Kalau misalnya kalian ada konstan yang force, langsung aja tinggal mu T gini kan. Nah, ini kan masih Q yang ini. Yang ini kan masih Q, ya kan? Jadi kita ubah dia jadi 1 minus, kita mau dia jadi tetap P. Jadi P42. P42 nah 1 minus P42 sama dengan Q42 gini. Ya kan? Jadi ini 1 minus E pangkat mu NS gitu. Ini dikalikan 1 aja karena ini kan 1 ya yang di sini. 1 tahun. Yang ini 2 tahun, 1 tahun, ini 2 tahun, 1 tahun, yang selanjutnya ini 4 tahun. Tinggal masukin aja nanti dapat nilainya. Tuh. Oke, bisa kita lanjut ya. Selanjutnya untuk asumsi CFM dapatkan nilai 3,2 Q40,5. Jadi Q40,5 ini 3,2. Kalau CFM tadi lain ya. Kalau teman-teman kalau UDD kan ini ya yang perlu diingat ya. Ini UDD kan. UDD. Kalau CFM teman-teman perlu ingat baik-baik. Misalnya teman-teman punya SPX itu bakal sama dengan PX pangkat S. Untuk S-nya itu antara 0 sampai 1. Ini untuk asumsi pecahan. Jadi asumsinya kalau CFM itu force of mortality-nya itu konstan. Jadi mu-nya itu selama pecahan itu dia konstan terus. Gitu. Jadi bisa berlaku rumus yang ini. Lain kalau misalnya UDD, teman-teman mau semuanya dibawa ke Q untuk fraksionalnya. Jadi misalnya ada yang fraksional setengah mau dibawa ke Q yang ada 0,5-nya. Kalau misalnya pakai asumsi CFM, teman-teman mau bawa semua yang ada koma-koma ini ke bentuk P. Supaya perhitungannya nanti lebih mudah. Caranya gimana? Langsung aja aku tulisin ya. Ini misal kita punya 32Q 40,5, 3,2Q 40,5, ini bakal sama dengan 1 minus 3,2 P 40,5. Notice kalau kita ubah
Q ini jadi 1 minus P dulu. Kenapa? Supaya mudah. Karena kan si FM itu bentuknya P ya, rumusnya ininya. Jadi kita ubah semuanya ke bentuk P. Nah, kalau sudah kayak gini kan jadi lebih mudah. Kita pecah-pecahnya, kita ambil setengah dulu. Jadi 1 minus, ini setengah dulu, setengah P40,5. Kalau setengah P40,5 berarti kan 3,2 ini sudah terambil setengah ya. Tinggal 1,7 kan. Jadi di sini P-nya 41, 32 dikurangi setengah jadi 2,7, ini ada 2, terus sisanya 0,7 P 43. Benar nggak? Kalau kita pecah-pecah kayak gini. Jadi sekarang umurnya kan 40,5 tuh. Terus kalau 40,5 tambah 3,2 berapa? Jadi 40,5 tambah 3,2 jadinya 43,7 ya. Kan di sini ada 41. Di sini ada 43. Jadi teman-teman maunya itu yang dari 40,5 ke 41 ini maunya konstan. Terus dari 43 ke 47 itu konstan. Kan gini namanya aja ini kan aproksimasi ya. Nilainya kan nggak pasti gitu ya. Jadi nggak yang aktual gitu loh. Nilai pendekatan. Jadi sebisa mungkin kita meminimalkan nilai yang pendekatan itu. Kita pakai nilainya itu yang ini yang asli gitu. Yang ini tetap nilai yang asli. Gitu ya. Jadi kita bawa ini setengah P40,5. Jadi ini setengah P40,5. Terus dari sini ke sini itu adalah 2P41. Sekarang kan umurnya 43 berarti jadi 0,7 P43. Jelas ya. Nanti kalau sudah seperti ini kita tinggal 1 minus ini P40 pangkat 0,5. Kok bisa? Ini kan 40,5. Kok di sini bisa P40? Ya, ini ya teman-teman. Kalau ini kita extend, ini kan 40, ini 40,5 sampai 41 ya. Ini kan ada part yang 40 sampai ada part yang 40 sampai 40,5. Kita asumsikan mu-nya itu pada satu dari antara 40 sampai 41 itu konstan. Jadi misalnya kita mau cari dari 40,5 sampai 41 itu bakal sama dengan P40. Jadi P dari 40 ke 41 pangkatnya setengah. Gitu ya. Terus di sini kita balik lagi ke 2P41. Yang di sini tetap berarti P43 pangkat 0,7. Sampai sini bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami. Terus kita masukin aja nilainya. 1 minus, kalau P40 berarti L berapa nih? L dari hidupnya dari 40 sampai 41. Ya. Jadi kan kita selalu ngitungnya tuh dari selang itu 1 tahun 1 tahun. Makanya tadi yang 40 ini 40,5 kita bisa ubah jadi 40. Ini L40 pangkat setengah. Ini berarti L sekarang umurnya 41, dia hidup sampai 43, ya kan? L41 umurnya. Terus sekarang umurnya 43, dia hidup sampai 44. Sorry, ini P ya, salah. Bukan Q. Ini kalau P satu aja ya. Berarti kalau 40 ini 41. Ini misalnya 2 di L43 ini ya. Ini L44 0,7. Tinggal kita masukin aja teman-teman nanti dapat hasilnya. Jawabannya nanti bakal 1 minus 0,949 ini sama dengan 0,0505504. Nah, sudah cukup jelas? Bisa dipahami nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Bingung nggak? Untuk yang pembahasan CFM sama UDT. Ini cukup penting sih. Nanti fractional ini bakal sangat kepakai gitu. Oke, mantap. Udah ada yang jempolin. Aku senang banget.
Kita lanjut ke soal selanjutnya lagi. Masih sisa 2 soal. Ini sebenarnya soalnya gampang. Apakah kalian mau ngitung besar L 60 plus 1, selected 60 plus 1, dan L 60 plus 3. Kalau dikasih tahu L 60-nya sama dengan 18.000. Selected. Ada yang mau coba nggak? Sampai L 60 plus 1 dulu. Biar yang dapat nggak cuma Anissa Balkis nih. 50.000. Oke, oke. Mungkin karena waktunya udah sisa sedikit, langsung aku bahas cepatnya aja ya. Jadi, L60 plus 1 itu nanti tinggal L60 plus 1 sama dengan L60 dikalikan P60. Ini. Nanti yang L60 plus 3 sama dengan L60 2P60 plus 2. Ini ya. Nanti teman-teman bisa langsung dapetin aja tuh hasilnya. P-nya kan tinggal dirubah-rubah dari yang Q. Tinggal 1 minus 1 minus. Udah, soalnya udah habis. Yeay. Oh Mas, ini beda ya soalnya. Ya udah, untuk soal yang terakhir nanti teman-teman bisa cek di pembahasan ya. Nanti pembahasannya bakal dilampirkan dari panitia. Ini nggak terlalu susah kok. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, bentar aku izin stop sharing dulu. Oh iya, hari ini stop sharing. Gimana stop sharing ya? Oke. Iya, oke udah selesai. Sebelumnya kita dukung dulu yuk gimana? Nanti belum dukung nih lupa. Kita dukung dulu yuk. Bentar aja. Mungkin untuk dari tim yang lainnya, dari dokumentasinya bisa dibantu untuk dokumentasi nggak? Oke. Mungkin buat teman-teman semua bisa on cam dulu nih. Ya. Tunggu Bisa on cam dulu ya, teman-teman. Ya. Yuk on cam. Oke, karena ada 11.27 nih, nggak ada lagi mau on cam ta. Oke, langsung aja aku dukung. 1, 2, 3 ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, masih. Untuk teman-teman semua, ini jangan lupa isi feedback ya. Karena feedback itu penting banget buat kita supaya kita bisa improve kualitas mengajarnya kita. Terus itu juga syarat untuk kalian mendapatkan sertifikat nih. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk ngisi feedbacknya. Penting banget, itu sudah ada di share sama panitia di link. Segera isi ya. Oke, sembari teman-teman ngisi, mungkin acara belajar kita hari ini bisa kita cukupkan terlebih dahulu. Ada baiknya mungkin supaya bermanfaat kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Sudah dapat dimulai. Oke, sudah dapat dicukupkan ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi teman-teman jangan lupa isi feedback. Pokoknya penting banget, jangan lupa isi feedback. Aku ingetin lagi. Nanti setelah ini boleh leave langsung, leave Zoom meeting ya. Nggak usah balik ke main room, bisa leave Zoom meeting langsung. Udah gitu. Makasih teman-teman. Jangan lupa isi feedback ya.
whiskey's run out. Cause I've been looking at you since 2:30. Wanna take this downtown. This liquid courage got me way too honest. Put your phone on vibrate, let's catch a vibe, babe.